Jadi seakan-akan pemerintah tuh memainkan hati masyarakat ya. Jadi masyarakat dibuat ricuh dulu, dibuat ngomong sesuatu dulu. Nanti tiba-tiba ada orang gitu ya turun dan bilang tidak, kebijakan itu tidak kita laksanakan. Wih, ye pahlawanku, pahlawanku. Halo, kembali lagi di channel Abai Seventeen. Di video kali ini kita akan ngomongin soal isu-isu terkini lagi ya. Yang sekarang lagi panas adalah RUU TNI. Di video kali ini gue nggak mau menjabarkan apa sih RUU TNI dan apa masalahnya bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Karena teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan itu di situs-situs yang lain, di video-video yang lain. Jadi di sini adalah opini gue terhadap isu yang sekarang berkembang soal RUU TNI. Jadi buat background ya, mungkin teman-teman di sini melihat ini di masa depan Indonesia sejak awal pemerintahan Prabowo Gibran ini banyak sekali terkuak kasus-kasus korupsi yang selama bertahun-tahun ini sudah ditutup-tutupi. Nah, pertanyaannya kan begini. Apakah pemerintahan Prabowo Gibran ini bagus karena mereka berhasil menguak banyak kasus korupsi di Indonesia? Sabar, tahan dulu. Jangan terlalu simpel menyimpulkan. Oke, sebelum kita ngomongin soal RUU TNI ya, ada beberapa pemikiran masyarakat Indonesia bahwa TNI itu lebih bagus atau lebih berkelakuan baik lah dibanding polisi. Gue dari dulu tidak menelan mentah-mentah pernyataan tersebut. Karena baik polisi maupun tentara itu seringkali atau cukup sering ditemukan kasus suap menyuap, terutama suap menyuap pada saat masuk ke anggota polisi atau TNI. Dari masuk aja udah bermasalah, kesananya sudah pasti bermasalah. Jadi, hemat gua, baik TNI maupun Polri itu cukup bermasalah di Indonesia saat ini. Tapi sekali lagi gue ingetin bahwa Polri dan TNI itu tetap kita butuhkan ya. Bukan berarti kita bilang bahwa Polri dan TNI itu bermasalah lalu kita hilangkan begitu saja, lalu kita bubarkan begitu saja. Tidak. Polri dan TNI itu harus direvolusi, bukan dibubarkan. Ya, ada beberapa masyarakat yang menganggap TNI itu lebih baik daripada Polri. Tapi menurut gua mereka yang menganggap itu ya karena TNI itu tidak terjun banyak ke kehidupan mereka secara langsung seperti polisi. Ya, memang TNI itu ada ditaruh di wilayah-wilayah perbatasan. Ya, ada yang mengajari siswa-siswa pedalaman. Iya, betul. Itu memang salah satu tugas dari tentara. Tapi kan tentara tidak yang namanya bertugas untuk menilang, bertugas untuk membubarkan balap liar atau tawuran. Karena kalau misalkan TNI itu juga ada tupoksi membubarkan tawuran seperti yang dilakukan polisi ya, atau memerangi narkoba seperti yang dilakukan polisi sekarang, ya itu pasti banyak juga tuh masyarakat yang akan mempermasalahkan TNI. Karena sekali lagi ya kebanyakan orang Indonesia ini saat ini belum cukup dewasa. Jadi itu TNI itu belum tentu lebih baik daripada Polri. Setidaknya itu menurut gua. Dan itu yang gua lihat sekarang. Nggak tahu kalau besok. Atau nggak tahu kalau Indonesia masih ada atau enggak di besok harinya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan tadi. Apakah rezim Prabowo Gibran ini berhasil mengungkapkan tentang kasus-kasus korupsi di Indonesia dan karena itu mereka berhasil di awal-awal pemerintahannya. Teman-teman, ingat nggak soal isu naiknya PPN menjadi 12%? Itu kan beberapa hari kita ya, itu deg-degan gitu istilahnya ya. Dan isunya waktu itu adalah PPN naik di tahun baru 2025. Dan di akhir-akhir 2024, akhirnya pemerintah tidak jadi menaikkan PPN 12%. Dan banyak orang-orang yang simple berpikirnya bahwa
Prabowo itu kayak pahlawan. Di saat yang lain ricuh ya tentang isu naiknya PPN 12%, ada seorang pahlawan yang turun gunung dan memastikan bahwa PPN itu tidak jadi naik. Padahal teman-teman, pemerintah kayaknya bisa aja deh. Di hari-hari sebelumnya itu rapat untuk memastikan bahwa PPN tidak naik menjadi 12%. Tapi kenapa harus menunggu akhir tahun? Benar-benar akhir tahun. Jadi seakan-akan pemerintah tuh memainkan hati masyarakat ya. Jadi masyarakat dibuat ricuh dulu, dibuat ngomong sesuatu dulu. Nanti tiba-tiba ada orang gitu ya turun dan bilang tidak, kebijakan itu tidak kita laksanakan. Wih, ye pahlawanku, pahlawanku. Kasus-kasus korupsi yang terkuak di Indonesia akhir-akhir ini ya. Coba lihat deh, siapa aja pelakunya. Apakah dekat dengan penguasa atau tidak? Dari sejauh ini, tidak. Yang dekat-dekat dengan penguasa, namun bersinggungan dengan kasus korupsi itu tidak ada tuh di berita tuh. Sejauh ini tidak ada di berita. Dan TNI adalah salah satu kelompok atau instansi yang sangat dekat dengan penguasa. Seperti yang kita tahu, dahulunya Prabowo ini adalah orang TNI. Dan dia juga masih ada jiwa-jiwa tentaranya, tentu saja ya. Jadi, simpel kata teman-teman, gua melihat Indonesia ini akan kembali ke zaman Orde Baru. Mungkin namanya akan diubah sedikit menjadi Orde Paling Baru. Lantas, apakah di zaman Orde Baru korupsi itu tidak ada? Tidak. Bukan tidak ada ya, tapi pasti ada gitu. Tapi korupsi di zaman Soeharto, Orde Baru itu hanya ada di bagian atasnya aja. Pimpinan-pimpinannya doang tuh korupsi. Sementara memang di zaman reformasi yang seperti sekarang ini ya, itu korupsinya melebar ya ke segala aspek gitu ya. Tapi bukan berarti Indonesia ini bebas dari korupsi. Jadi ya prediksi gua Indonesia akan kembali ke zaman Orde Baru ya, yang menjadi Orde Paling Baru tadi. Jadi siap-siap saja kalau nantinya kita akan tidak lebih leluasa dalam bersuara, tidak lebih leluasa dalam membuat pergerakan, tidak lebih leluasa dalam berdemo dan lain sebagainya. Kalau kalian tanya kenapa pemerintah sekarang seperti itu ya, kalau kalian tanya langsung ke pemerintahnya kan nggak mungkin jawab ya, karena mereka kan tuli dan bisu. Coba kalian tanya ke pemilih-pemilih 02 ya, yang kemarin di Pilpres tuh milih 02. Kalian tanya tuh, kenapa ya idola kalian itu berbuat kebijakan aneh-aneh seperti ini? Sampai adanya isu dui fungsi ABRI gitu. Tanyain aja ke mereka. Udah tahu kan muka-mukanya pemilih 02 kan? Ya udah, tanyain coba ke mereka. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan terima kasih buat yang sudah like, comment, and subscribe. Gua Abai 17 and have a nice day.